Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebentar sebelum kita beribadah untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa supaya kita diberkati Tuhan, kita dikuduskan Tuhan, supaya tubuh dan darah Tuhan sebentar kita nikmati dan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau akan memberkati kami, memimpin kami, supaya kami semuanya Tuhan boleh merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang heran dan besar dalam hidup kami, untuk memahami setiap kehendak Tuhan, supaya kami tidak bersalah, namun kami boleh diberkati, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh setia Tuhan dalam Engkau. Terima kasih, pimpin dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau beri tema tentang iman. Ya, tentang iman. Kenapa saya mau sampaikan tentang iman? Karena ada mungkin beberapa orang, beberapa kalangan berpikir bahwa iman itu adalah ibadah. Ya, iman itu adalah hadir di gereja. Iman itu adalah percaya Tuhan Yesus begitu saja. Tetapi sebenarnya iman itu berbicara dalam konteks yang cukup dalam kehidupan manusia pada pagi hari ini, yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 27. Firman Tuhan demikian. Pahami baik-baik kata-kata ini ketika saya menjelaskan tentang firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berbunyi, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu dari ayat ini saya ingin mengupasnya menjadi 4 bagian yang cukup penting dalam kehidupan kita. Orang yang beriman itu berani meninggalkan Mesir, Bapak Ibu Saudara. Iman itu berani meninggalkan Mesir. Apa itu Mesir? Mesir itu adalah dunia lama. Mesir itu adalah kebiasaan-kebiasaan lama. Mesir itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Mesir adalah sesuatu yang membuat kita berjarak dengan Allah. Itu Mesir. Jadi bagian yang pertama, ketika orang beriman, orang itu harus berani meninggalkan Mesir. Mesir itu adalah dunia perbudakan. Kalau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Mesir itu adalah kebiasaan-kebiasaan lama yang memperbudak kehidupan kita. Dosa, pikiran kotor, ya, kejahatan-kejahatan, itu adalah dunia lama. Itu ada perseteruan dengan Allah. Coba kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam Yakobus pasal yang keempat. Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat 4 firman Tuhan, "Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadikan sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa bersahabat dengan dunia ini adalah musuh Allah. Jadi Mesir ini berbicara tentang apa yang menjauhkan kita dari hadirat Allah. Kebiasaan-kebiasaan. Mesir adalah dosa lama. Mesir adalah perbudakan. Mesir adalah hal yang membuat Allah itu tidak senang. Itu bagian pertama tentang iman. Yang kedua, iman itu membuat orang tidak takut akan murka raja, kata Alkitab itu. Apa yang dimaksud orang itu beriman?
adalah orang itu tidak takut murka raja. Apa yang menjadi raja di dalam dunia ini? Apa yang menjadi penguasa dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara, penguasa di dalam dunia ini adalah materi, zona nyaman, posisi. Bapak Ibu Saudara, ketika orang beriman, orang itu tidak takut dibenci. Orang itu tidak takut ditinggalkan zona nyaman. Orang itu tidak takut ditinggalkan posisinya. Orang itu tidak takut ditinggalkan oleh materinya. Ketika dia berdiri atas firman Tuhan dalam kehidupan dia. Ketika dia beriman, percaya penuh dan melakukan firman Allah dalam kehidupan dia. Beriman adalah tidak takut akan murka raja. Beriman adalah orang yang berani mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran, sekalipun dia dijauhi oleh zona nyaman. Bapak Ibu Saudara, kalau posisi-posisi yang nyaman itu seringkali berhubungan dengan dosa. Dan ketika kita berdiri di atas firman Tuhan, dosa itu tidak suka dengan kita. Mulai posisi itu digeser dari kehidupan kita. Orang yang melalui jalan lebar banyak, tetapi jalan sempit sedikit sekali. Dan orang yang beriman tidak takut murka raja. Raja di dunia ini adalah materi. Raja di dunia ini adalah kuasa-kuasa kegelapan. Raja di dunia ini adalah kekuatan-kekuatan, posisi-posisi nyaman di dalam kehidupan tiap orang. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan ini. Orang yang beriman itu, katakan tadi, bertahan. Orang yang beriman itu bertahan. Apa itu maksudnya bertahan? Berarti ada sesuatu yang menyerang di dalam kehidupan dia. Ada sesuatu yang menghantam dalam kehidupan dia sehingga dia harus bertahan. Apa yang harus dipertahankan? Seringkali kita hari-hari ini diserang oleh banyak hal. Oleh masalah ekonomi, oleh masalah keluarga, oleh masalah pekerjaan. Berapa banyak orang yang di PHK, dirumahkan, atau mungkin dia sudah tidak digunakan lagi. Berapa banyak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu adalah cukup sulit dalam kehidupan tiap orang. Hal itu cukup berat. Apa yang harus dipertahankan? Kesetiaan. Apa yang harus dipertahankan? Ketaatan. Apa yang harus dipertahankan adalah tetap berjalan maju. Sekalipun orang lain berhenti. Sekalipun orang lain stuck. Sekalipun orang lain tidak lagi percaya kepada Allah. Sekalipun orang lain sudah takut sana sini. Kita mulai belajar Bapak Ibu Saudara untuk percaya kepada Allah. Tentu kita harus hati-hati, menjaga diri, menjaga kesehatan, tentu. Tetapi terlebih dari semuanya itu dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita harus tetap taat, setia, dan percaya kepada Allah. Bertahan. Bahwa masa-masa sulit itu sebenarnya adalah menguji dalam kehidupan tiap orang. Dalam teori psikologi, karakter orang itu diuji pada waktu dia berpersoalan. Tetapi iman dalam kehidupan tiap orang itu diuji ketika masa-masa sukar seperti ini. Iman janda Sarfat diuji ketika masa sukar. Iman Petrus diuji ketika gelombang mulai besar. Iman Simon waktu menjala ikan diuji pada waktu perahunya kosong. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut bertahan. Bertahan dalam setiap kehidupan kita untuk tetap percaya kepada Allah. Sekalipun orang berhenti, kita terus berjalan maju mengiring Allah. Sekalipun orang berhenti, kita tetap setia kepada Allah. Kita tidak mau lemah di dalam kehidupan kita. Kita sudah lihat tiga bagian iman tadi. Yang pertama, dia berani tinggalkan Mesir. Yang kedua, dia mau berani ambil resiko
untuk tidak takut murka raja. Dan yang ketiga adalah bertahan. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan lebih dalam lagi tentang beriman adalah bagian yang keempat. Dikatakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani tadi, bertahan untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, mampu melihat yang tak kelihatan itu adalah beriman, bagian yang keempat di dalam kehidupan orang percaya. Yakin bahwa Allah ada sekalipun tidak terlihat, Bapak Ibu Saudara. 2, mempercayai bahwa Allah selalu beserta dengan kita. 3, mempercayai bahwa akan ada pertolongan Allah dalam segala keadaan apapun. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mempercayai ini, bahwa selalu ada pertolongan. Anak-anak Tuhan itu akan dibedakan. Anak-anak Tuhan itu memiliki privilege. Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Allah sebutkan itu dalam kitab Maleakhi, dikatakan Allah memiliki privilege bagi anak-anaknya, diberikan kepada anak-anaknya. Yakinlah bahwa pada masa-masa yang sukar sekalipun, Tuhan akan memberikan pertolongannya. Dan bagian dari iman tentang melihat hal yang tak terlihat adalah bahwa orang itu mampu membaca rencana dan rancangan Allah yang indah di tengah-tengah badai, di tengah-tengah mendung, di tengah-tengah kegelapan. Melihat yang tak terlihat adalah bisa melihat sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Kembali kepada kita semuanya, kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bisa melihat yang tak terlihat? Mampukah kita melihat yang tak terlihat? Bapak Ibu Saudara, pernah dikatakan Tuhan kepada Thomas, 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 berbahagialah engkau yang percaya sekalipun engkau tidak melihat. Bagian yang keempat dari iman itu adalah mengupgrade diri. Tidak hanya mempercayai segala sesuatu yang terlihat. Kita akan percaya bahwa orang itu kaya kalau orang itu bawa uang. Kita akan percaya bahwa orang itu adalah baik ketika dia nampak di depan kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu akan ada hujan kalau sudah ada mendung. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Iman menembus batasan-batasan kemustahilan. Iman mampu melihat hal yang tak terlihat di dalam kehidupan kita. Dan kita harus kerjakan itu dalam kehidupan kita. Apa Bapak Ibu yang perlu kita ingat tentang iman dalam kitab Ibrani? Pertama, dia berani meninggalkan Mesir. 2, tidak takut akan murka raja. Yang ketiga, dia adalah mampu bertahan. Dan yang keempat adalah dia mampu melihat yang tak terlihat. Kalau rahasia iman ini ada pada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara akan melihat apa yang Musa lihat. Bapak Ibu Saudara akan melihat apa yang Musa rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat visi Allah, kita mulai percaya kepada kehendak Allah, kita mulai percaya kepada kemurahan-kemurahan Allah, maka kita tahu bahwa Allah itu sekalipun tak terlihat, Allah Maha Kuasa, sekalipun tak terlihat, Dia bekerja memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu, supaya tubuh dan darah-Mu menyertai kami pada masa-masa sukar ini. Menyertai tiap-tiap keluarga anak-anak Tuhan, menyertai para donatur, menyertai tangan-tangan telulur, menyertai mereka Tuhan yang ikut beribadah dalam hari-hari ini, menikmati firman-Mu dan berani melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah iman yang kuat itu menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan melaskan doa ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.